Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Ya tentunya luar biasa ya, karena kita punya Yesus yang begitu luar biasa. Dan kembali pada pagi hari ini di minggu yang ketiga, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya dan mari untuk itu kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk saya ajak kita semua untuk boleh menundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit bumi berserta dengan segala isinya. Allah yang senantiasa memelihara kesetiaannya sampai dengan selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan yang ajaib. Di pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersama-sama dengan jemaat GGP Immanuel Bogor di rumah kami masing-masing. Kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami di tengah-tengah masa yang masih kurang baik akibat COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami bersyukur penyertaan-Mu lah yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Itu semua bukan karena kuat gagah kami, tapi itu semua karena anugerah kami Tuhan. Untuk itulah kami mau membawa hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dan Tuhan berkenan atas ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan urapan-Mu dinyatakan atas kami semua khususnya bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam tugas ibadah pada hari ini ya Bapa. Dan Tuhan juga memberkati kami semua umat Tuhan yang kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam otoritas tangan kuasa Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ibadah di pagi hari ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Semua yang kita siap beribadah bersama-sama, katakan amin. Amin. Salam jemaat GGP Immanuel, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Saya yakin dan percaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mau memuji Tuhan dalam ibadah yang istimewa. Bersama-sama dengan saya kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau baik Yesus. Terima kasih. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ini iman kami Tuhan. Kami mau nyembah Engkau.
Bapa, dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan sambil memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
kasih Tuhan. Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Yesus. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur karena hari ini kita boleh mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan yang menyatakan perlindungan bagi kita sampai hari ini, itulah yang membuat kita kuat, kita mampu, kita boleh ada dengan seperti kita saat ini. Tema khotbah tahun ini berbicara tentang Christian lifestyle. Sejak kita menjadi orang Kristen, kita dituntut untuk memiliki gaya hidup seperti Kristus, memiliki karakter Kristus. Kita sudah belajar bahwa Christian lifestyle akan terbentuk karena perubahan pikiran. Roma 12 ayat 2 yang kita sudah dengarkan pada waktu yang lalu, berubahlah oleh pembaharuan budimu, akal, perasaan, dan itu sebabnya perubahan pikiran sangat penting. Dan tema khotbah bulan ini, renew your mind, memperbaharui pikiranmu. Pikiran kita perlu diubahkan. Itu sebabnya dengan tema ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang pikiran kita diubahkan. Setiap hari kita memikirkan banyak hal.
Setiap hari kita memikirkan ada masalah A, mungkin kesulitan A, B, C. Dan karena mungkin sehari ke sehari kita terus banyak menghadapi masalah, itu sebabnya kita mungkin bukan cuma A, B, C, tetapi bisa berlanjut dengan H, I, J, K, L. Banyak gitu ya. Banyak persoalan, banyak masalah yang ada di pikiran setiap kita orang Kristen. Namun apakah yang dipikirkan dari semua, dari hari ke hari, pikiran kita ini berkenan gak kepada Tuhan? Nah ini, berkenan gak apa yang kita pikirkan hari ke hari? Apakah sesuai kehendak Tuhan? Jangan-jangan mungkin kemarin kita memikirkan hal-hal yang sudah tidak dikehendaki Tuhan lagi. Hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Kita perlu ingat bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan, kita lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, itu semua adalah hal-hal yang berkenan kepada Allah. Ya. Yang berkenan kepada Allah berarti segala sesuatu yang kita pikirkan yang pasti cocok sesuai dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Di ibadah istimewa ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan saya mau kita melihat memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Ya, poin ini, memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Mari kita membaca di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8. Satu ayat ini kita akan memperhatikan, kita perhatikan baik-baik dan kita baca dengan teliti kata demi kata dari ayat ini. Ya, sudah dapat? Amin. Mari kita mulai. Saya akan membacakan, Bapak Ibu boleh bersuara juga membacakannya. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di ayat 8 ini kita perhatikan bahwa kalimat pertama atau kata pertama di ayat ini dikatakan jadi akhirnya saudara-saudara. Biasanya kalau jadi itu bukan awalan ya, memulai kalimat yang baru. Tetapi ketika ada kata jadi, apalagi jadi akhirnya, berarti ada kalimat-kalimat sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan di Filipi ini, di pasal 4 ini saja, di ayat yang kedua, di situ ada perikop nasihat-nasihat terakhir. Ya. Nasihat terakhir dan saya mau singkat saja menyatakan kepada kita di ayat 2 ini, itu berbicara bagaimana Paulus menasihati kepada Eudia dan Sintike. Nasihatnya apa? Sehati sepikirlah kamu di dalam Tuhan. Nah ini bisa dibilang ada masalah pertikaian yang terjadi sehingga Paulus perlu memberi nasihat supaya sehati sepikir. Kemudian berikutnya lagi ada yang dimunculkan sunsugos supaya tolonglah. Nah, berikutnya lagi di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa. Bahkan ditambahkan lagi sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kemudian tidak sampai di situ Paulus melanjutkan lagi dengan biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, kemudian janganlah hendaknya kamu khawatir. Kalau kita memperhatikan ini dari sini dan nyambung ke ayat yang ke-8, jadi dengan apa yang terjadi
kepada beberapa orang dan juga kepada jemaat di Filipi yang Paulus menasihatkan supaya jangan sampai ada perpecahan, pertikaian karena ketidaksehati pikiran dan sebagainya sampai di sana kehilangan sukacita, damai sejahtera. Kemudian mereka tidak, mungkin di antara mereka tidak bisa melakukan banyak hal karena hal-hal ini. Dan juga kekhawatiran sering muncul. Nah ini kurang baik. Dan apakah ini yang disebutkan pikiran-pikiran perbuatan yang sesuai kehendak Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan? Tentunya sangat jauh. Itu sebabnya Paulus berkata, jadi akhirnya setelah dia mengatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, dan semuanya ini dikatakan pikirkanlah semuanya. Ya. Coba kita perhatikan katakan pikirkanlah. Pikirkanlah semuanya ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diajak firman Tuhan untuk belajar bagaimana kita boleh memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Allah, yang tadi saya bilang tentunya sesuai firman Allah, dan seperti yang Paulus katakan di sini, ada 8 hal yang kita lihat di mana kita perlu perhatikan satu persatu. Pertama dikatakan memikirkan semua yang benar. Pikirkan semua yang benar. Semua. Dari setiap awalan kata-kata, kalau kita perhatikan di situ dikatakan semua, semua, dan semua. Artinya tidak ada satupun yang kita lewatkan. Artinya seutuhnya, seluruhnya kita harus lakukan, kita harus pikirkan. Yang pertama, pikirkan atau memikirkan semua yang benar. Pikirkan semua yang benar. Dan ini berkaitan dengan aspek rasionalitas. Ya. Kalau pengertian umum, di sini berbicara pola pikir untuk bertindak sesuai nalar dan logika manusia. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut pikiran pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal. Nah ini ya. Memikirkan semua yang benar. Bertindak dengan pertimbangan yang baik dan dengan tujuan yang baik pula. Nah ini perlu pemikiran. Dan ini dikatakan pemikiran yang benar perlu ada. Sehingga melakukan tindakan-tindakan, karena dari pikiran kan akan terrealisasi kepada tindakan kita. Melakukan tindakan setelah memperhitungkan resiko, memperhitungkan apa? Resiko, manfaat dan dari tindakan tersebut. Ya, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semua yang benar, apa yang benar? Firman Tuhan banyak menuliskan tentang hal-hal benar. Dari setiap kehidupan kita hari-hari saja kita bisa nyatakan hal-hal yang benar di sekeliling kita. Lewat perbuatan, lewat perkataan, lewat pikiran. Ini semua keseluruhan yang Tuhan minta bukan cuman perbuatan kita yang benar. Tetapi dari pikiran juga benar, hati kita benar, seluruh hidup kita benar. Ya. Ini yang kita perhatikan bahwa memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Pertama Alkitab menuliskan bahwa memikirkan atau pikirkanlah semua yang benar. Kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang percaya. Dan karena roh kita sudah dibaharui, nah maka kehidupan kita walaupun jiwa kita ini belum masih belum seutuhnya dibaharui, karena berbicara jiwa di situ adalah pikiran, akal, kehendak, kemauan manusia, itu bukan langsung diubah oleh Allah. Tetapi kita melihat bahwa di sini Tuhan mau kita bertindak benar, berpikir benar, melakukan hal-hal yang benar dengan usaha kita, dan ini adalah merupakan proses kita menuju kepada sana. Yang kedua, memiliki semua yang apa?
yang mulia. Mulia ini aspek ibadah. Aspek ibadah, kalau ibadah kan itu biasanya hubungan dengan Tuhan. Roh kita dengan Tuhan, pribadi kita dengan Tuhan. Berbicara mulia itu ditunjuk kepada seseorang yang layak dihormati, yang layak diagungkan, yang layak untuk dimuliakan. Sekalipun kita semua hari ini, waktu-waktu ini tidak bisa beribadah di gedung gereja atau di ruangan gereja bersama, tetapi di rumah juga kita ada waktu beribadah. Dan ibadah kita bukan hanya hari Minggu, tetapi hari-hari lain, bahkan kita di rumah bisa kapan saja kita mau beribadah, kita bisa atur sendiri. Dan ini kita harus memperhatikan bahwa dalam cara, tindakan, ekspresi, sikap hati kita kepada Tuhan, nah inilah yang kita lihat bahwa memikirkan semua yang mulia di pandangan Tuhan. Yang ketiga, memikirkan semua yang adil. Adil ini berbicara tentang aspek hukum dan itu sudah pasti berkaitan dengan hakim yang memutuskan perkara-perkara dan juga hakim ini berlaku adil dalam keadilan ya. Tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak berpihak kepada yang benar atau yang salah, berpegang kepada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Nah, seringkali ini yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita atau hidup kita setiap hari. Kadang-kadang kita dalam kehidupan keluarga ada saat-saat kita tidak adil di dalam bertindak, berpikir dan sebagainya. Terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak. Tetapi yang Tuhan inginkan, mari kita pikirkan hal yang berkenan yaitu yang adil. Kita lanjut dulu, memikirkan semua yang suci. Berbicara suci yaitu berkaitan dengan aspek kesalehan. Kita ingat Ayub, Tuhan berkata bahwa apa? Perhatikan Ayub, dia orang yang saleh, ya saleh. Salah satunya saleh, selain jujur, takut Tuhan dan sebagainya. Nah di sini kita lihat yang keempat ini memikirkan semua yang suci, yaitu berkaitan dengan menjaga hidup kita jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Jangan sampai kita berbuat dosa. Ayub selalu memperhatikan hal ini, itu sebabnya Alkitab menuliskan bahwa setiap malam dia selalu mempersembahkan korban. Jangan-jangan ada di antara anak-anakku yang sudah melakukan dosa. Nah saudara pikirkan apakah ada dosa, apakah ada kesalahan, apakah kita sudah salah di dalam bertindak dan lain sebagainya. Dan ini perlu semua yang suci pikirkan. Yang kelima, memikirkan semua yang manis. Ini berkaitan dengan estetika, berkaitan seni dengan keindahan. Semua orang pasti ingin yang indah, amin. Semua orang senang. Lihat ini, wah dipuji. Wah lihat ini, wah senang gitu ya. Nah kita perhatikan Tuhan juga menginginkan bahwa kita juga harus memikirkan hal-hal yang manis. Bukan hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi cara hidup kita, perkataan kita tata dengan yang manis supaya tidak membuat orang ini mendengar, apa sih ini gitu ya. Kok nggak enak ya, kok kelihatan begini. Banyak hal yang seringkali membuat orang tidak senang dengan kehidupan kekristenan karena pembawaannya yang tidak menyenangkan gitu ya, tidak indah. Nah, tetapi untuk keindahan ini selain berkaitan dengan penampilan, itu kalau penampilan kan disesuaikan. Di mana kita berada disesuaikan di tempat kita berada. Coba kita lanjut lagi dikatakan memikirkan semua yang sedap didengar, ya. Aspek informasi dan konsumsi yang kita konsumsi setiap hari dari berita-berita apa? Nah, kita perlu saring hal ini. Tidak semua berita baik bagi kita. Tidak semua informasi itu berguna untuk kita. Tidak semua berita-berita itu membangun iman kita, membangun rohani kita, menguatkan kita, membuat kita senang, membuat kita sukacita. Itu perlu kita lihat. Dan ini hal-hal yang
menyenangkan hati itu perlu. Kalau berbicara dalam aspek mendengar atau memikirkan semua yang sedap didengar, kata firman Tuhan, berarti ada yang terdengar, ya, entah suara lagu, entah suara dari kata-kata, ya. Tetapi ada, kalau lagu itu indah, enak didengar, maka kita akan menjadi senang. Dan juga memberkati kita, apalagi lagu-lagu rohani yang membangun. Ketika kita dalam kelemahan, kemudian kita setel atau putar lagu, ya, rohani yang menguatkan kita di saat ada pencobaan. Allah menguatkan kita, Allah meneguhkan kita. Dan itu akan membangun rohani kita, menguatkan kita kembali untuk kita percaya dan datang pada Tuhan. Ya Tuhan, benar Engkaulah kekuatanku. Walaupun aku dalam kelemahan, kesusahan, aku akan tetap percaya dan andalkan Engkau. Tetapi ada juga hal-hal yang kita dengar, kita pikirkan, hal-hal yang gak sesuai. Gak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini yang kita lihat kadang-kadang dalam doa pun. Nah, kalau orang berdoa dengan suara, kita bisa dengar, ya. Dia menyanyi kita bisa dengar, dia memuji Tuhan kita bisa dengar. Kalau dia menyanyi lagu yang enggak memuliakan Tuhan, yang lagu yang misalnya seperti orang-orang yang lagu yang artinya yang enggak senonoh gitu, ya, yang kita enggak bisa pikirkan gimana gitu, ya. Kenapa kok orang ini bisa nyanyi seperti itu? Kan dia anak Tuhan, ya, kadang seperti itu. Jadi harus dipikirkan apa yang kita nyanyikan, walaupun di rumah. Walaupun kita mungkin di jalan. Kemudian dalam doa, ketika kita berdoa dengan suara yang keras, kemudian ada yang dengar. Waktu kita berdoa, kita marah-marahin Tuhan gitu, ya. Orang dengar gitu, ya. Orang dengar. Tuhan, kenapa aku begini? Tuhan, kenapa aku mengalami musibah ini? Tuhan, Engkau kenapa jauh dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang akhirnya bukan membangun iman, bukan menguatkan dia, tapi kata-kata yang terdengar mempersalahkan Tuhan, menyalahkan Tuhan, membuat seakan-akan Tuhan gak peduli. Nah, ini juga orang yang akan dengar, katanya orang Kristen percaya Tuhan, beriman, kenapa begini gitu, ya. Kadang-kadang hal-hal dan kata-kata yang sepele, yang kita rasa ini sepele, apalagi cuma kita di rumah. Sekarang kan kita lebih banyak di rumah, lebih banyak dengan keluarga, lebih banyak bertemu dengan orang-orang yang ada di rumah. Yang biasanya di kantor lama, pagi pulang malam, malam pulang mungkin anak sudah tidur, datang. Waktu di musim corona, ya, musim corona semua dirumahkan. Akhirnya kita lebih banyak. Nah, apakah di dalam setiap perkataan yang kita dengarkan kepada anak, setiap ucapan-ucapan yang didengar oleh keluarga kita, saudara kita yang ada di rumah, puji-pujian yang kita nyanyikan, setiap apa yang kita perdengarkan, itu hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Tuhan belum pikirkan semuanya. Makanya harus pikirkan dulu sehingga ketika terjadi itu kita tidak akan kecewa. Kalau orang tanpa memikirkan biasanya akhirnya kok gitu? Ya seringkali. Kenapa begitu? Jadi ada pertentangan, penolakan ketika kita berbicara, ketika kita menyanyi, orang mengejek kita. Nah ini, apakah semua ini memuliakan Tuhan? Berkenankah kepada Tuhan? Malah yang terjadi yang seperti ini ada pertikaian, perpecahan. Gak boleh yang ini, gak boleh yang itu dan sebagainya. Kemudian kita lanjut dia yang ke-7. Memikirkan semua yang disebut kebajikan. Nah kebajikan ini berkaitan dengan moral dan etika. Mempertimbangkan baik buruknya tingkah laku manusia. Nah, etika dan moral. Nah, ini Tuhan inginkan kita juga orang Kristen selalu diajarkan. Ada etika Kristennya. Di sekolah semua belajar ada juga etikanya. Dan di sini Tuhan mau menyampaikan kepada kita bahwa memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Allah, yaitu memikirkan hal-hal yang disebut juga
kebajikan. Contoh sederhana ya Bapak Ibu Saudara, biasanya di rumah kadang-kadang hal kecil ketika anak kita buang sampah sembarangan. Nah ini kita juga udah mulai marah. Nah, kalau di tempat yang umum yang memang gak boleh dibuang sampah itu hal kecil. Kemudian orang itu membuang sampah, kemudian ditegur, dia marah. Nah ini kita lihat. Hal-hal yang sepele tetapi kadang-kadang kita tidak pikirkan sebelumnya. Sehingga di sini hal-hal yang disebut kebajikan tidak nampak di dalam kehidupan kita. Hal yang ke-8 dikatakan bahwa memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Allah, yaitu memikirkan semua yang patut dipuji. Patut dipuji ini berkaitan dengan nilai Bapak Ibu Saudara. Nilai hidup kita baik, benar, berharga. Itu sebabnya perlu dihindari hal-hal yang memalukan, ya. Perlu dihindari dari hidup kita hal-hal yang kurang menyenangkan. Baik itu di pikiran kita. Kemudian di dalam setiap tingkah laku kita. Nah sekarang lebih banyak kan orang posting. Ada apa? Posting ya. Di FB, di mana, di posting begini. Oh, apa yang dia alami? Apakah itu semua yang dia posting, yang dia tunjukkan hal-hal yang terpuji atau tidak? Itu juga perlu dipikirkan. Kalau seorang hamba Tuhan, biasanya kan kalau hamba Tuhan, pendeta itu disoroti benar. Kalau pendeta hamba Tuhan melakukan perbuatan atau segala sesuatu yang beberapa hal yang tidak terpuji, nah di sini akan menjadi omongan orang. Omongan yang bukan baik tetapi benar. Akan menjadi celaan. Nah itu sebabnya kita perlu pikirkan baik-baik semua yang terpuji. Sehingga ketika kita mulai melakukan sesuai dengan apa yang kita sudah pikirkan. Tentunya kita melihat juga sesuai dengan apa yang firman Allah nyatakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ke-8 hal ini yang kita lihat bahwa Paulus berbicara apa yang dikatakan ini semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah ini dikatakan bahwa pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita perhatikan ini adalah hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif yang bisa membangun. Ya, positif kan membangun. Positif itu hal-hal yang berguna. Hal-hal positif, hal-hal yang bisa membangun rohani kita, menguatkan kita, membuat semangat orang. Sehingga orang bisa maju. Yang tadinya sudah lemah, loyo, ketika kita menyatakan sesuatu kepada dia. Nah, di sini dengan kita berpikir apa yang harus kita kerjakan untuk orang ini. Apa yang harus kita kerjakan untuk saya. Apa yang saya harus kerjakan untuk orang lain, lingkungan, untuk gereja. Ini akan menolong dan sangat membantu. Karena memang kekristenan diminta supaya saling-saling bertolong-tolonglah. Ya itu ya. Itu di situ ada kasih, hukum kasih di situ. Dan kita melihat Paulus mengajak jemaat di Filipi belajar mengontrol, melatih pikiran untuk hal-hal yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan kelihatannya sederhana. Apa sih benar-benar. Tetapi apakah kita sudah melakukan hal ini? Kadang-kadang kita berkata saya sudah melakukan hal benar. Hari ini benar, besok belum tentu. Ya. Besok belum tentu. Kadang-kadang ada orang Kristen, hari ini dia semangat melakukan hal benar. Minggu depan terdengar, wah ini jemaat ini melakukan ini. Atau ini hamba Tuhan ini melakukan ini. Kita lihat, kita nggak tahu. Tetapi untuk menjaga supaya pikiran kita memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Tuhan menyatakan lewat tulisan Paulus ini, pikirkanlah ke-8 hal ini. 8 hal positif
yang bisa membangun iman kita, menguatkan kita, yang bisa meneguhkan kita, yang bisa membuat kita sejahtera, yang bisa membuat kita bersatu, yang bisa membuat kita bersekutu dengan Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan lebih baik lagi dan juga dengan sesama lebih baik lagi. Dan ini semua bermula dari pikiran. Pola pikir yang diubahkan itulah yang akan membentuk apa? Gaya hidup kita. Gaya hidup orang Kristen akan terbentuk, akan nampak ketika pola pikirnya berubah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, ternyata di sini memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Allah, yaitu kita perlu pikirkan semua ke-8 hal ini. Nggak boleh hanya 1, 2, 3. Karena kalau kita perhatikan, ke-8 hal ini berkaitan satu dengan yang lain. Ketika kita berbicara yang benar, di situ juga ada yang sedap didengar, bisa berkaitan, kita sinkronkan, bisa. Ketika kita berbicara dengan suci, di situ juga berkaitan dengan bagaimana manis, mulia. Jadi nggak bisa dipisahkan. Itu sebabnya perlu kita belajar. Mungkin kita bisa berkata, bagaimana saya bisa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah ditebus oleh darah Tuhan, kita dijadikan umat pilihan Allah, kita diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang akan memampukan kita. Amin. Roh Kuduslah yang akan menguatkan kita, yang akan memimpin kita untuk kita berjuang dalam hidup ini sambil menantikan kedatangan Tuhan dengan berusaha kita bagaimana memikirkan hal-hal yang benar sehingga akan dampaknya kepada perlakuan tindakan-tindakan kita yang berkenan kepada Allah. Ini yang kita perlu lihat. Pikiran manusia bisa dipengaruhi dengan baik atau jahat, ya. Bisa saja. Kalau seorang lebih sering menerima ajaran nasihat yang sesat, tentunya pikirannya, kelakuannya akan terbawa ke sana. Akan ikut jadi sesat. Tetapi kalau dia sering menerima pengajaran yang benar, mendengar, memikirkan hal-hal yang benar, maka di dalam kehidupannya pasti pikiran dan kelakuannya akan melakukan hal-hal yang benar juga yang sesuai kehendak Tuhan. Tuhan mau mari di sini kita memikirkan hal ini bahwa apa yang berkenan kepada Allah itu yang selalu kan kita ingat. Yang berkenan kepada Allah, ya Roma dikatakan, pikirkanlah semuanya itu yang baik, yang sempurna. Tuntutan Tuhan bagi kita apa, Bapak Ibu? Sempurna, ya. Di Matius dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Sempurna berarti kita mampu melakukan semuanya. Tapi mampukah kita melakukan? Saat ini kita belum bisa melakukan semuanya. Tetapi kita berjuang sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Kita berjuang dan terus berjuang, terus berusaha untuk kita memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Allah, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita boleh bertemu dengan Tuhan pada waktu Tuhan datang dan Tuhan menyempurnakan semuanya. Kita bilang nanti akan disempurnakan oleh Tuhan. Sekarang kita masih berjuang berusaha, tetapi ingat ada Roh Kudus. Makanya kita perlu mengandalkan Tuhan. Harapkan kekuatan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan karena kita lemah, kita tidak mampu. Berserah pada Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan kasih untuk kita mampu berpikir hal-hal yang berkenan kepada Allah. Kiranya firman Tuhan ini boleh membangun iman kita, mengingatkan kembali kita untuk mari kita ada semangat lagi untuk memikirkan dan berjuang dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Pikirkan hal yang berkenan kepada Allah. Dan Filipi 4 ayat 8 ini menuliskan hal-hal ini. Pikirkan. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan.
kita boleh menyerahkan seluruh hidup kita supaya Tuhan yang akan memampukan menolong kita untuk berpikir seperti yang Tuhan mau. Berpikir hal-hal yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati berdoa. Ya Bapa, kami datang menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyadari di dalam diri kami Tuhan, ada banyak kekurangan, kelemahan, bercermin dari firman Tuhan. Masih banyak hal yang perlu kami pikirkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kadang kami lakukan tetapi kadang kami lupa dan kami mengabaikan semuanya itu. Tetapi pada saat ini Tuhan, kami diajarkan, diingatkan lagi oleh firman Allah. Bagaimana kami memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Seperti firman Allah katakan, pikirkanlah semuanya. Kita perlu memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah, yang suci, yang adil, yang terpuji, yang sedap didengar dan sebagainya Tuhan, sesuai firman Tuhan ini. Namun kami butuh Roh Kudus dalam hidup kami. Karena tanpa kuasa-Mu, kekuatan-Mu, kami tidak mampu. Inilah kami semua ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan jamah kami. Mari Roh Kudus tolong kami. Supaya kami boleh menjadi orang Kristen yang punya pikiran-pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga segala pikiran yang berkenan kepada Tuhan dapat dinyatakan lewat tingkah laku kami. Dan itu menjadi gaya hidup kami sebagai orang Kristen. Dan kami butuh pertolongan Tuhan untuk kami boleh melangkah, melakukan semuanya ini. Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah kami. Kalau kami kurang di dalam melakukan firman, ampuni kami. Dan mulai saat ini kami mau Tuhan belajar lagi, mau memikirkan lagi hal-hal yang berkenan kepada Allah. Sehingga kehidupan kami selalu berubah, semakin berubah. Seperti yang Tuhan mau, yaitu menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Menjadi serupa dengan Kristus dalam cara hidup kami, dalam karakter kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami semua umat-Mu. Apapun yang kami sedang pikirkan, hadapi, kami bawa dalam tangan Tuhan. Biar Allah Roh Kudus yang menopang kami, Allah Roh Kudus yang menguatkan kami. Dan kami mau berjuang Tuhan. Dan dalam pimpinan, dalam kekuatan, kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mampukan kami, diberkatilah kami semua. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi hati pikiran kami semua. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami, syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati hidup kita. Saudara berbicara mengenai pikiran positif. Saudara, apakah saudara tahu positif itu lambangnya apa saudara? Tanda tambah, betul? Sedangkan negatif adalah kurang. Maksudnya apa saudara? Kalau berpikir positif itu berarti kita bertambah hidup kita. Hidup kita semakin lebih baik. Ada yang ditambahkan melalui hidup kita. Tapi sebaliknya kalau negatif, hidup kita semakin kurang saudara. Ya, untuk itu selalu kita punya pikiran yang positif sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saudara ada beberapa pengumuman penting yang saya berharap saudara boleh simak. Yang pertama adalah berkenaan kepada tanggal 21 Mei saudara. Di mana kita akan memperingati kenaikan Yesus Kristus. Ini hari besar saudara ya, tanggalnya juga merah. Pemerintah berikan tanggal merah. Untuk itu saudara, saatnya untuk kita beribadah.
Mari kita sama-sama tetap dalam ibadah online. Kita akan berjumpa saudara hari Kamis tanggal 21 Mei jam 10 pagi. Ya, jadi saudara pantau handphone saudara untuk terima informasi untuk link ibadah online. Ibadah istimewa kenaikan Yesus Kristus. Ya, mari bersama-sama kita beribadah. Lalu saudara, yang kedua adalah pengumuman perihal setelah kenaikan Yesus. Biasanya apa saudara yang setiap tahun kita lakukan? Doa 10 hari. Wah, luar biasa saudara ya. Dan saya percaya saya dan saudara mengalami pengalaman yang indah lewat doa 10 hari. Saudara, bagaimana pokok doa kita Tuhan jawab. Nah saudara, kita akan kembali mengikuti doa 10 hari mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 31. Nah saudara, kita tetap mendukung program pemerintah. Untuk itu selama PSBB belum dibuka, kita tetap lakukan dalam online. Jadi saudara, setiap harinya nanti mulai tanggal 22, saudara siap-siap untuk saudara ikut doa 10 hari lewat online ya. Setiap harinya jam 6, mari kita dengarkan pengajaran firman Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Tidak mengurangi esensi, sama aja saudara ya. Cuma bedanya ini di rumah masing-masing. Ajak keluarga saudara untuk kita doa 10 hari ya. Ini saatnya kita menghayati iman Pentakosta kita. Ya, bagaimana Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Dan mari kita selama 10 hari bersama-sama dengan jemaat kita berdoa. Ya saudara, jangan lupakan ini. Ya saudara, karena ini saat-saat yang penting untuk kita jalani bersama-sama. Ya saudara, lalu yang ketiga saya mengucapkan selamat bagi saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini ya. Selamat kepada Ketua Komisi Anak yaitu Ibu Dwi. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Dan juga beberapa saudara yang lain dan juga selamat yang ulang tahun pernikahan, keluarga Ibu Isya ya, minggu lalu ulang tahun pernikahan. Lalu ada keluarga dari Pak Bambang Darmadi, keluarga Pak Liokian Hok, keluarga Pak Rudi Royanto, selamat. Semata-mata Tuhan izinkan 1 tahun ditambahkan adalah untuk terus berkarya buat Tuhan. Terus berbuah-buah lebat, jadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara terus dukung dalam doa, pesan saya sebagai gembala jemaat, setiap jemaat GGP Immanuel, mari kita dukung pemerintah untuk memutus rantai COVID ini. Saudara, semakin hari semakin tambah baik, banyak yang sembuh, oh haleluya, puji Tuhan. Mari kita satu, kita taat sama pemerintah, jangan banyak kegiatan di luar rumah saudara ya. Tetap WFH ya, tetap di rumah, jangan kemana-mana ya. Dan lalu bersih-bersih. Ya memang repot saudara, apa-apa kudu bersih-bersih. Tapi udahlah, ayo kita sama-sama wayahnya saudara ya. Dan yang lalu berikutnya, tetap berdoa. Karena kesejahteraan bangsa ini, firman Tuhan yang mencatat, itu bergantung kepada setiap orang-orang percaya. Saya dan saudara, mari terus satu dalam doa. Baik saudara, itu saja yang saya sampaikan. Dan oh iya, ada satu lagi. Minggu ini kita telah membagikan paket sembako sebanyak 130 paket bagi sekitar warga Jalan Riau saudara. Oh ini persembahan dari jemaat, puji Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati buat setiap jemaat yang memberikan persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini, paket sembako ini jadi berkat buat banyak orang. Bagi mereka yang bisa menikmati ya. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau tutup dan akhiri. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, oleh karena perkenananmu dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan dalam ibadah, menyenangkan hati Tuhan. Inilah hidup kami, inilah korban syukur kami persembahkan kepadamu. Bagi kehormatanmu Tuhan, bagi kemuliaanmu, kiranya Engkau disenangkan dengan ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat saat-saat yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di dalam ibadah hari ini. Baik worship leader, pemain musik yang memberitakan firman Tuhan. Terlebih juga buat setiap tim MPS yang bekerja begitu keras dalam mengediting
video ini sehingga bisa dinikmati oleh kami jemaat. Walaupun kami di rumah, kami masih tetap bisa beribadah. Berkati setiap para pelayan MPS. Dan kami berdoa bersama-sama Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang menikmati hari lahirnya, ulang tahunnya. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan 1 tahun Tuhan tambahkan, Tuhan memelihara kehidupannya. Tahun yang baru berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Oh haleluya, dan juga setiap keluarga-keluarga yang merayakan hari pernikahannya, Tuhan Yesus kiranya memberkati, memberikan keharmonisan, memberikan kesatuan di dalam keluarga. Dan keluarga-keluarga menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Inilah ibadah kami kepadamu. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersama-sama juga jemaat Tuhan di tempat ini berdoa bagi bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Bangsa di mana kami Tuhan tempatkan di bangsa ini. Kami percaya itu bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan yang Tuhan menyatakan bagi hidup kami, bagi bangsa kami. Untuk itu kami berdoa bersama-sama merendahkan diri di hadapan. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan kasih-Mu atas bangsa kami. Tolong bangsa ini Tuhan yang sedang dalam kesulitan. Perekonomian, keamanan. Oh Tuhan tolong bangsa ini. Jauhkan dari tangan-tangan orang jahat yang mengambil kesempatan dengan seenaknya. Jauhkan dari campur tangan kuasa kegelapan, dalam nama Yesus kami tolak. Sepenuhnya bangsa ini ada dalam tangan Tuhan. Berkati para pemimpin kami, berikan hikmat, berikan roh yang takut akan Tuhan. Berikan kekompakan, kesatuan hati, ketegasan dalam memimpin bangsa ini. Tuhan Yesus menyertai, kami percaya bahwa Engkaulah Alfa dan Omega. Tuhan yang tahu dan Tuhan yang pegang kendali atas semua keadaan. Untuk itu kami tidak takut, kami tidak khawatir. Apapun yang terjadi, Allah menyertai kami. Allah Immanuel beserta dengan hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan kami berdoa saat ini bagi setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami yang beribadah kepadamu, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Yang sakit Tuhan jamah, yang sedang dalam kebimbangan, kesulitan Tuhan hiburkan. Yang dalam kesusahan Tuhan hiburkan. Yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan. Kiranya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga kami. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kami. Dan komitmen kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau tampil bersinar. Supaya setiap orang di luar melihat hidup kami. Dan mengenal siapa yang kami sembah. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu terima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, bawalah berkat Tuhan. Karena kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang telah membuktikan kasih-Nya yang besar atas kita. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Dia yang tinggal dalam hidupmu. Dia yang menguasai keseluruhan hidupmu. Dia yang menjadi penghibur, menjadi penolong. Mengingatkan kau akan janji-janji firman Tuhan. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari kita yang percaya dan diberkati bersama berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan, senang rasanya bisa menyapa seluruh jemaat GGP Immanuel pada kesempatan ini. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan, berkat Tuhan selalu ada bersama dengan seluruh jemaat. Walaupun kita menghadapi masa-masa yang tidak gampang, namun percaya saja bahwa Tuhan menyertai seluruh jemaat, anak-anak, suami, istri, keluarga, dan pekerjaan. Jangan takut, terus percaya kepada Tuhan. Tuhan menyertai. Salam, halo, bye-bye.